Sword of Coming, episode 157. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di mata Li Baoping yang riang, kota prefektur yang makmur di utara negara bagian Huangting ini sangat ramai dan ramai. Bahkan, lebih ramai dan ramai daripada gabungan beberapa kota asalnya. Namun, di mata cendekiawan tua yang telah melihat gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, ia tentu akan melihat lebih jauh dan lebih dalam. Mungkin ia sudah bisa melihat kuku besi kekaisaran musuh yang berbaris ke selatan dan pemandangan tragis debu dan asap mengepul ke udara. Senyum riang dan percakapan yang menyenangkan itu akan segera menjadi sumber ratapan pilu dan jeritan yang menyayat hati. Faktanya, yang mengejutkan adalah para pengemis kurus kering yang duduk di pinggir jalan yang akan mengalami lebih sedikit rasa sakit dan penderitaan di masa depan. Sedangkan para perusuh dan penjahat itu, mereka akan menemukan peluang besar di dunia yang kacau itu. Mungkin status mereka bahkan akan melambung tinggi dan menjadi pejabat dan jenderal baru di Yellow Court Nation. Akan tetapi, sang cendekiawan tua itu telah mengalami banyak sekali perubahan, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan emosi-emosi itu tampak di wajahnya, agar dia tidak merusak suasana hati baik gadis kecil dan anak laki-laki muda itu. Setelah menyusuri jalan-jalan, cendekiawan tua itu akhirnya membawa mereka ke sebuah toko buku tua tempat ia membelikan mereka masing-masing beberapa buku. Pemilik toko buku itu adalah seorang lelaki tua yang gagal meraih keberhasilan dalam ujian kekaisaran, dan ia adalah seseorang yang sering merasa superior dan tidak terlalu memperhatikan orang lain. Namun, ia merasakan keakraban dan rasa hormat terhadap cendekiawan tua yang fasih itu, dan ia akhirnya terpikat oleh pengetahuan dan prinsip-prinsip moral cendekiawan tua itu. Buku-buku itu seharusnya berharga sekitar 20 tael perak, tetapi lelaki tua itu bersikeras hanya mau menerima 10 tael perak. Setelah meninggalkan toko buku, cendekiawan tua itu melihat ekspresi kagum di wajah Li Baoping dan Chen Pingan lalu terkekeh, bagaimana? Belajar dan membaca buku cukup bermanfaat, bukan? Itu membantu kita menghemat 8 tael perak hari ini. Dan itulah mengapa orang bilang buku menyimpan rumah emas di dalamnya. Catatan, sebuah buku menyimpan rumah emas adalah sebaris puisi Kaisar Dinasti Song, Zhenzong, puisi dorongan untuk belajar. Secara harfiah, ini berarti belajar dengan giat, jadilah kaya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah mengatakan ini, cendekiawan tua itu merendahkan suaranya dan berkata dengan nada misterius, sebenarnya, di suatu tempat di selatan, bukan wilayah selatan benua Vial Harta Karun Timur, tentu saja, ada klan Chen Konfusianis murni. Ada seorang lelaki tua keras kepala di klan ini yang selalu tidak setuju denganku, dan ketika ia masih muda, ia akan membaca buku dan belajar siang demi siang, malam demi malam. Setelah beberapa dekade, ketulusan dan kesalehan batinnya seolah menggetarkan langit. Suatu hari, ia dengan tulus membaca sebuah rumah emas dan seorang istri yang cantik. Mata Chen Pingan terbelalak kaget. Ia menelan ludah dan bertanya, seberapa besar rumah emas itu? Sementara itu, Li Baoping memasang ekspresi penasaran saat bertanya, seberapa cantik wanita itu? Cendekiawan tua itu tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk kedua anak itu dan menjawab, kalau ada kesempatan, kalian harus pergi dan melihatnya sendiri nanti. Saya tidak akan mengungkapkan jawabannya di sini. Lagi pula, melihat baru percaya. Kita memang bisa menggambarkan gunung-gunung yang megah, perairan yang indah, dan pemandangan yang memukau. Namun, tentu saja ini tak sebanding dengan menyaksikannya sendiri. Tuan bijak cendekiawan, kenapa Anda membelikan buku-buku itu untuk paman muda? Buku-buku itu sungguh sederhana. Bahkan Lin Souyi dan saya pun bisa mengajarkan isi buku-buku itu. Bukankah membeli buku-buku itu buang-buang uang? Tanya Li Baoping tiba-tiba. Senyum cendekiawan tua itu tergantikan oleh ekspresi serius, dan dia menjawab, itu tidak sama. Itu sama sekali tidak sama. Buku-buku paling mendalam di dunia pasti menggunakan penjelasan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Buku-buku semacam ini paling cocok untuk mendidik masyarakat luas. Tahukah Anda mengapa buku-buku ini paling murah? Misalnya, seberapa murahkah buku Dao Leluhur dan Kebajikannya? Catatan, Dao De Jing Laozi, karya dasar Taoisme. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jika seseorang ingin membacanya, maka ia dapat dengan mudah membelinya. Jika seseorang ingin belajar darinya, maka ia dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan darinya. Karena sudah dicetak banyak dan banyak yang beli, kan? Makanya harganya murah, imbuh Li Baoping dengan ekspresi agak bingung. Cendekiawan tua itu mengangguk dan menjelaskan sambil tersenyum, itu setengah benar.
Lagi pula, jika sebuah buku terlalu mahal, berapa banyak orang yang mau membelinya? Bukankah lebih baik membeli makanan untuk mengisi perut mereka? Namun, kita juga harus mempertimbangkan perspektif para bijak tertinggi. Jika mereka ingin menyebarkan ajaran mereka dan menjadi ajaran resmi suatu negara, kekaisaran, benua, atau bahkan dunia, berapa banyak murid langsung yang mungkin bisa mereka ambil? Oleh karena itu, pilihan yang lebih baik adalah memperluas jangkauan dan mencetak ajaran serta prinsip mereka ke dalam buku. Dengan menurunkan hambatan masuk, lebih banyak orang akan terpapar pada ajaran dan prinsip ini. Sebaliknya, jika hambatan masuk terlalu tinggi, yang mencegah orang-orang terpapar, berapa banyak murid dan mahasiswa brilian yang dapat dihasilkan? Chen Ping'an mendesah pelan. Ada apa? Kau merasa ini terlalu membosankan? Tanya cendekiawan tua itu khawatir. Itu tidak bagus. Belajar dan membaca buku itu sangat penting. Chen Ping'an menggelengkan kepala dan menjawab, tidak, saya hanya merasa ini mirip dengan orang biasa yang membuka toko dan berebut bisnis. Di Gang Naga di kota asal saya punya 2 toko yang dikelola oleh teman saya. Saya penasaran apakah mereka sedang untung atau rugi sekarang. Seolah teringat masa lalu, cendekiawan tua itu mendesah penuh emosi. Ia melambaikan tangan dan berkata, ayo pergi. Aku akan mengajak kalian ke restoran untuk minum anggur. Chen Ping'an, kalau kau sangat ingin minum, kau boleh minum sedikit. Tapi, Baoping masih terlalu muda, jadi kau belum boleh minum. Hari masih pagi, jadi banyak restoran dan kedai minum yang belum buka. Untungnya, cendekiawan tua itu menemukan sebuah kedai kecil di sudut jalan. Tempat itu kumuh dan penuh noda minyak, tetapi untungnya ketiga orang itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Jika Cui Chan, Yulu, dan Xie ada di sana, kemungkinan besar mereka akan mengerutkan kening karena jijik. Yang satu berstandar tinggi, yang satu germofobia, dan yang satu lagi dimanja sejak kecil. Kemungkinan besar mereka tidak akan pernah duduk minum anggur di tempat seperti ini. Sarjana tua itu memesan segelas anggur cair dan sepiring kacang asin. Chen Ping'an tetap mematuhi aturan seniman bela diri yang tidak boleh minum. Di sampingnya, Li Baoping sebenarnya ingin mencoba anggur. Namun, dengan paman juniornya di sisinya, bagaimana mungkin ia berani meminta seperti itu? Karena itu, ia hanya bisa menyaksikan sarjana tua itu minum dengan ekspresi sedikit iri. Setelah sekian lama bepergian bersama Chen Ping'an, dan setelah dipengaruhi secara halus olehnya selama ini, ketiga anak itu secara garis besar menyadari apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Terkadang, Li Baoping juga merasa paman juniornya terlalu ketat dalam hal-hal tertentu. Namun, setelah melirik rak buku bambunya yang indah dan sandal jeraminya yang empuk, ia langsung menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Karena Lin Souyi telah menjadi seorang pemurniki, seorang abadi, ia tentu saja memiliki ambisi yang tinggi. Ia memang memiliki pendapatnya sendiri tentang Chen Ping'an, tetapi karena ia berdiri di tempat yang tinggi dan mampu memandang jauh ke kejauhan, ia merasa hal-hal sepele ini tidak sepadan dengan waktu atau perhatiannya. Karena itu, ia pun tidak pernah mengatakan apapun. Adapun Li Huai, ia adalah anak kecil yang nakal dan mudah sekali meluapkan apapun yang ada di pikirannya. Namun, sayang sekali sebagian besar ucapan dan tindakannya sama sekali tidak masuk akal. Karena itu, ia sering ditekan dan dihukum oleh Li Baoping sebelum Chen Ping'an sempat berkata atau berbuat apapun. Berkat faktor-faktor ini, mereka belum pernah menemui perbedaan yang tak terdamaikan selama perjalanan mencari ilmu. Mereka mampu menjaga keseimbangan yang rapuh. Setelah kepergian Zhu He dan Zulu, kedatangan Cui Chan, Yulu, dan Xie yang tak diundang di luar Yefu Pas memungkinkan keempat anak itu menemukan musuh bersama. Alhasil, keempat anak itu pun semakin dekat satu sama lain. Sang cendekiawan tua terus menikmati anggurnya, dan wajahnya sedikit memerah setelah hanya satu pin. Ia tidak menyalurkan kekuatan mistisnya untuk menghilangkan efek alkohol, dan ini mungkin karena ia teringat sesuatu yang menyedihkan. Ini juga merupakan kesempatan langka baginya untuk bersantai. Karena itu, sang cendekiawan tua membiarkan dirinya minum anggur dan memadamkan kesedihan dalam pikirannya. Setelah melihat sekeliling, ia berkata dengan suara lembut, saya punya teman masa kecil yang tumbuh di keluarga miskin dan harus berhenti sekolah sebelum lulus. Setelah itu, ia membuka kedai kecil yang luasnya kurang lebih sama dengan kedai yang kami tempati sekarang. Ia menikah dan punya anak saat berusia 18 tahun, dan akhirnya meninggal dunia di usia 65 tahun. Ia mengelola kedai kecilnya dan menjual anggur selama hampir 40 tahun. Cendekiawan tua itu memutar mangkuk anggurnya pelan-pelan dan melanjutkan, setiap kali saya punya uang receh, saya suka mengunjungi kedainya jika ingin minum anggur.
Saya akan mengunjungi kedainya, tidak peduli seberapa jauh saya berada. Ada sedikit kesedihan di wajah cendekiawan tua itu saat ia tersenyum dan melanjutkan, namun, pada kunjungan terakhir itu, saya melihat bahwa kedai itu tutup. Setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa teman saya telah meninggal. Karena kedainya tutup, saya tidak punya pilihan selain membeli anggur dari tempat lain. Baru kemudian saya menyadari bahwa ia selalu menagih saya lebih mahal daripada kedai lain untuk jenis anggur yang saya pesan. Sarjana bijak, kau memperlakukannya sebagai teman, tapi sepertinya dia tidak memperlakukanmu sebagai teman. Gerutu Li Baoping dengan geram. Chen Pingan tidak mengatakan apa-apa. Cendekiawan tua itu menyesap anggurnya sebelum melanjutkan, namun, setelah bertahun-tahun, saya mengetahui bahwa anggur yang dijualnya kepada saya sebenarnya difermentasi menggunakan bahan-bahan yang ia kumpulkan sendiri dari pegunungan. Ia tidak khawatir soal biaya, dan ia hanya menggunakan bahan-bahan terbaik yang bisa ia temukan. Ia menjual anggur itu kepada saya dengan kerugian. Mulut Li Baoping menganga. Gadis kecil itu langsung dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Sarjana tua itu mencubit kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil mengunyah perlahan, ia mengenang, dalam 40 tahun, aku berubah dari seorang sarjana miskin menjadi seseorang yang lulus ujian kekaisaran setelah banyak kesulitan. Setelah itu, aku juga memperoleh beberapa kemampuan dan menjadi sedikit terkenal. Setiap kali ia melihatku, temanku hanya akan mendorongku untuk minum anggur dan tidak ada yang lain. Ia tidak pernah menyinggung studi anak-anaknya, juga tidak pernah menyinggung gejolak dalam keluarga istrinya. Tidak, ia hanya mendorongku untuk minum anggur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dulu, ia selalu duduk di hadapanku, di tempat Baoping kecil sekarang duduk. Itu adalah tempat duduk terjauh dariku. Namun, setiap kali ia mendongak, ia akan dapat melihatku. Ia selalu tersenyum bodoh ketika menatapku. Li Baoping berpikir sejenak sebelum diam-diam berdiri dan pindah ke kursi di seberang Chen Pingan. Ia menyeringai lebar padanya. Chen Pingan meringis padanya. Baru setelah itu saya mengetahui bahwa anak-anaknya telah menjadi pejabat yang sangat berkuasa, bejat, dan mendominasi, yang membawa malapetaka bagi kekaisaran dan rakyatnya, atau menjadi istri muda para pejabat yang dengan kejam membunuh para pelayan mereka hanya karena alasan sepele. Klan istrinya tiba-tiba naik status dan memperoleh kekayaan yang luar biasa, menjadi salah satu klan terbesar di prefektur mereka. Klan ini jahat dari atas hingga bawah, dan mereka rela melakukan apa saja demi kekayaan dan ketenaran. Mereka membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Sarjana tua itu menatap kosong ke arah kursi kosong di hadapannya sambil melanjutkan, namun, kau bersikeras menjaga kedai kumuh itu dan menjual anggur. Kau memfermentasi anggur tahun demi tahun, sampai kau meninggal karena usia tua. Mulut Li Baoping menganga lagi. Ada raut tak percaya di wajahnya. Cendekiawan tua itu mengalihkan pandangannya. Sambil meneguk anggur berkualitas rendah dan menikmati kacang asin, ia berkata kepada Chen Pingan, kamu harus berusaha keras dan sungguh-sungguh berlatih seni bela diri dan ilmu pedang di masa depan. Kamu tidak boleh selalu berusaha berbicara dengan akal sehat, dan terutama tidak boleh keras kepala dan melakukan persis seperti yang dikatakan buku-buku. Kamu perlu memahami cara bersikap fleksibel. Kalau tidak, kamu akan cepat lelah. Pada akhirnya, kamu mungkin akan melihat sekeliling dan mendapati dirimu sendirian, tanpa seorang pun teman di sampingmu. Karena mereka perlu memberi contoh, bukankah para bijak di masa lalu dan masa kini juga melakukan banyak hal yang tidak masuk akal? Cendekiawan tua itu mengulurkan jarinya dan menggambar garis di atas meja. Lengannya akhirnya lurus, dan sepertinya ia ingin memperpanjang garis itu keluar dari meja juga. Coba pikirkan, ada beberapa jalan yang bisa kau tempuh sendiri selama 1 tahun. Tapi bagaimana dengan 10 tahun? Bagaimana dengan 100 tahun? 1000 tahun? Namun, beberapa orang sangat keras kepala dan bersikeras untuk terus menapaki jalan ini sendirian. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jika demikian, maka seseorang harus melakukan hal yang tepat pada waktu yang tepat. Seseorang tidak boleh terlalu keras kepala atau sombong karena pengalaman atau usia tua. Setelah mengalami semuanya, seseorang tidak akan lagi merasa menyesal ketika menempuh jalan dakwah agung sendirian di masa depan. Sebaliknya, mereka akan merasa, sarjana tua itu benar-benar mabuk saat itu, dan dia menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya dan berseru, aku sungguh mengagumkan. Setelah menyatakan hal itu dengan suara penuh kebanggaan, kepala cendekiawan tua itu condong ke depan dan membentur meja dengan suara keras. Setelah membayar tagihan, Chen Pingan menggendong cendekiawan tua itu di punggungnya dan meninggalkan kedai. Li Baoping diam-diam terkikik ketika melihat ini. Ternyata, bahkan sang bijak cendekiawan pun bisa mabuk.
Lagi pula, dia juga akan mengoceh tentang berbagai hal setelah mabuk. Chen Pingan, gagal mengendalikan diri berarti gagal memanfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya. Kau pasti harus minum, mengerti? Minum itu luar biasa. Dan Baoping kecil, kau harus ingat ini. Kau harus menghargai Chen Pingan, orang yang begitu baik hati ini. Jangan merasa dia bersikap tidak masuk akal hanya karena dia terlalu baik dan terlalu benar. Jangan menjauh darinya karena ini. Kalau tidak, suatu hari nanti kau akan merasa sangat menyesal. Chen Pingan mungkin akan menjadi ki kecil kedua, dan ketika sesuatu terjadi padanya, entah tak seorang pun akan tahu, atau tak seorang pun akan berani menolongnya meskipun mereka tahu. Betapa tragisnya hal itu. Pingan kecil, kita berpegang teguh pada akal sehat dan prinsip bukan karena kita ingin membuat diri kita menderita, tetapi karena kita ingin perlahan-lahan mengumpulkan pengetahuan dan kebenaran. Jika suatu hari kau tiba-tiba merasa seluruh dunia bersikap tidak masuk akal, kau akan memiliki kepercayaan diri dan legitimasi untuk lantang menyatakan bahwa semua orang salah. Si cendekiawan tua pemabuk itu menamparkan keras kepala anak muda itu sambil berbicara. Sambil menggendong sarjana tua itu di punggungnya, Chen Pingan hanya bisa mengangguk sungguh-sungguh sambil berekspresi memelas. Sarjana tua itu bersendawa dan menegakkan lehernya, seolah-olah sedang mencari gadis kecil dengan rak buku bambu kecil itu. Li Baoping buru-buru melompat dan berkata, "Aku di sini." Cendekiawan tua itu kembali menamparkan kepala Chen Pingan dengan keras sebelum berkata, "Oh, baiklah. Pingan kecil, izinkan aku bertanya ini. Ketika kamu membaca lebih banyak buku di masa depan, dan ketika kamu semakin setuju dengan prinsip dan penalaran dalam buku-buku ini, apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari nanti semua, atau setengah dari cendekiawan di dunia agung mulai mengkritik Baoping kecil dan mengutuknya sebagai orang yang tidak tahu malu? Apa yang akan kamu lakukan jika mereka mengutuknya karena menyukai paman juniornya sendiri?" Li Baoping tidak mengerti bagaimana tindakannya bisa salah, dan dia mendengus, "Apa salahnya aku menyukai paman junior? Omong kosong macam apa yang sedang dipelajari orang-orang ini?" Chen Pingan telah menanggung banyak kesulitan dan bekerja keras di lapisan masyarakat paling bawah sejak usia muda. Berkat hal ini, ia mampu berpikir lebih jernih dan lebih jauh. Ia juga menyadari betapa jahatnya manusia. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, dan jika orang-orang benar-benar ingin mengutuk Baoping, maka mereka harus berbicara dengan tinjuku terlebih dahulu, jawab Chen Pingan tanpa ragu. Ia lalu menoleh ke gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Selain tinjuku, aku juga akan bisa menggunakan pedang di masa depan. Jadi, jika hari itu benar-benar tiba, kau harus memberi tahu pamanmu. Aku pasti akan bergegas melindungimu, tidak peduli seberapa jauh aku berada." Lalu bagaimana jika Baoping kecil merasa kau takkan mampu mengalahkan orang-orang itu apapun yang terjadi? Bagaimana jika dia sengaja tak memberitahumu karena takut kau terluka? Dan pada akhirnya, kau, Chen Pingan, baru mengetahui akibat tragisnya setelah kejadian itu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Kalau sudah begini, mungkinkah kau akan memburu para cendekiawan itu dan membantai mereka dengan kejam? Chen Pingan berhenti berjalan dan menatap gadis kecil itu, lalu bertanya, "Baoping, apakah kamu ingin pamanmu dianiaya dan dibunuh setelah membantai para pelaku untuk membalas dendam? Atau apakah kamu ingin berdiri teguh dan melawan mereka sebelum keadaan menjadi seperti itu? Apakah kamu ingin menghadapi orang-orang jahat itu bersama-sama? Bahkan jika kita mati, kita akan mati dengan bermartabat dan tanpa penyesalan." Li Baoping sedikit bingung, lalu menjawab, "Paman muda, sepertinya pilihan kedua sedikit lebih baik." Sarjana tua itu tertawa terbahak-bahak dan menambahkan, "Tidak akan sesedih yang kalian berdua pikirkan. Lagi pula, para sarjana masih peduli dengan harga diri mereka, jadi situasinya tidak akan terlalu gawat hingga berakhir dengan situasi hidup mati. Namun, jalannya akan berliku-liku." Akhirnya, cendekiawan tua itu mendecakkan lidahnya takjub dan berkata, "Pingan, kau sudah mampu menggunakan ideologi urutan berurutan untuk menjelaskan berbagai hal dalam waktu sesingkat itu. Mengesankan, sangat mengesankan." Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Pak Tua, ya sudahlah kalau Anda memang mencoba menakut-nakuti kami. Tapi, mungkinkah Anda bertindak terlalu jauh dengan berpura-pura mabuk agar tidak perlu membayar tagihan?" Kepala cendekiawan tua itu langsung miring ke samping, dengkurannya menjadi sekeras guntur. Ada rasa khawatir yang tersisa dalam benak Li Baoping, dan dia bergegas meraih lengan baju Chen Pingan. "Apa yang kau takutkan? Kau harus belajar keras di masa depan dan berusaha mengalahkan mereka dengan akal sehat. Jika ini masih belum cukup, maka paman juniormu juga akan berlatih teknik tinju dan ilmu pedangnya dengan lebih sungguh-sungguh mulai hari ini. Saat itu tiba,
Aku akan berdiri di atas pedangku dan terbang dengan desiran, menempuh jarak ribuan kilometer dan tiba di sisimu dalam sekejap. Bayangkan saja, semua orang akan terbelalak kaget saat mereka mendongak untuk melihat paman juniormu. Situasinya akan sama seperti ketika kita melihat Wei Jin dari kuil angin salju dulu. Ketika saat itu tiba, kau bisa memberitahu semua orang bahwa ini adalah paman juniorku. Apakah dia mengesankan? Apakah dia kuat? Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia tertawa riang sambil melompat-lompat dan berseru, "Wow, luar biasa."